Tidak pernah muncul mukanya ke mana Media ke media atau ya, apapun gitu ya nggak masuk frame lah gitu tuh. Itu bisa masuk ke komunitas kita. Yo, what's up, dari Pelot. Selamat datang kembali di channel Muhammad Afidin. Dan hari ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial banget, because hari ini kita kedatangan Ketua Umum Konten Creator Serang, Banten. Wede. Om Apen, how are you? Alhamdulillah sehat. Gimana Om? Lagi sibuk apa nih hari ini Om? Belakangan ini lagi sibuk apa ya? Sibuk apa ya? Sibuk ngurusin status nih. Wah, status pernikahan. Status lajang. Amin, kita doain ya semoga lekas status Amin. lajangnya dilepas ya Om. Om, gini Om, gue tuh penasaran sama CSB. Disingkat Yeah. CSB kan, Content Creator Serang Banten ini disingkat sebagai CSB. Sebenarnya CSB itu apa sih Om? Ya, CSB itu merupakan singkatan kata ya, dari Kreator Serang Banten. Iya, Creator Serang Banten. Yang mana isinya para pegiat kreativitas Iya. seperti para pembuat konten diisi sama pembuat konten kayak konten tulisan berita atau gambar. Yang diutamain banyaknya para penggiat konten video. Iya, berarti lebih kepada komunitas kreatif. Komunitas kreatif. Terus kegiatan di CSB ini ngapain aja sih Om biasanya? Jadi untuk sementara ini belum ada program yang lebih dalam ya. Kayak baru sharing-sharing aja atau lebih membahas kayak misalnya saya punya konten lalu saya share di komunitas ini. Dan saya membahas konten ini isinya apa dan seperti apa editingnya dan pembuatannya kayak gimana, lebih seperti itu aja, lebih sharing dan lebih kepada gimana sih cara bikin konten itu. Kayak gitu, dan lebih mengkritik gitu tuh. Jadi bukan mengkritik dalam arti menjelekan ya. Iya, harus menjatuhkan. Ini videonya kurang ini loh, sedikit kalau dipoles sama warna ini aja kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi lebih kepada sharing session tentang bagaimana industri kreatif. Iya. Di CSB. Tapi awal mula terbentuknya CSB ini gimana sih Om? Jadi awal mula terbentuknya CSB ini awalnya dari satu kreator juga, satu penggiat kreativitas juga, namanya Wahidun TV. Oh, Wahidun TV. Iya. Nanti dia bakal diundang juga ke sini. Boleh. Nanti akan kita undang juga ya. Kita bakal ngobrol juga sama Wahidun TV. Jangan kapok undang saya. Siap. Iya. Terus selanjutnya gimana tuh? Jadi si Wahidun TV ini cari-cari orang buat membuat satu grup yang sejalur sama dia gitu. Maksudnya sejalur sama ke kreativitasnya pembuat. Kan si Wahidun TV ini sebenarnya lebih ke penggiat musik. Musik remix kayak gitu. Nah, jadi dia pengen ngumpulin orang-orang yang aktif di kreativitas atau pengeditan video. Nah, akhirnya saya ketemu di Facebook awal mulanya sama Wahid dan ngobrol-ngobrol, ayo kita buat Facebook, ayo kita buat grup. Nah, akhirnya grup WhatsApp yang saya buat, yang Wahidun buat nih, dan si Wahid buat ya. Terus akhirnya terbentuklah CSB gitu. Ya, terbentuk CSB. Tapi untuk kopdar itu sendiri udah berapa kali kopdar tuh? Untuk sementara waktu ini sebenarnya komunitas kreator Serang Banten ini masih dibilang sangat pentil. Iya betul. Karena masih baru banget. Pentil itu masih baru banget ya, masih dibuat baru banget ya. Di tahun 2020 ini ya? Di tahun 2020 ini masih bisa dihitung minggu sebenarnya. Iya, berapa. Jadi kalau untuk kopdar yang terlaksana sampai saat ini udah 3 kali. Oh, dari 2020 ini? Dari awal mula terbentuknya grup. Sudah 3 kali kopdar. Sudah 3 kali kopdar dan alhamdulillah semakin kesini ya makin banyak gitu. Nah, kalau ngomongin jumlah anggota nih Om, jumlah anggotanya kira-kira sekarang udah berapa sih? Sekarang udah hampir 80 orang, 80 kreator ya. Itu macam-macam di dalamnya. Ada yang kontennya musik, gambar, kayak film, terus komedi. Pokoknya banyak lah ya. Telegram juga ada di dalamnya. Oh, ada Telegram juga. Iya. Tapi kalau menarik nih kalau kita ngomongin komunitas nih, itu kan pasti kita harus punya relasi nih Om ya. Nah, untuk relasi dari CSB ini sendiri nih, dari awal dibentuk sampai dengan sekarang tuh udah sampai mana aja sih Om relasinya? Relasi nih, kalau kita bahas relasi,
utamanya kita memang harus penggiat sosial media ya. Jadi ya harus ke masyarakat dulu, ke publik dulu relasinya. Publik. Nah kalau untuk komunitasnya sendiri, kita udah datang ke Kominfo Serang, Dinas Kominfo Kota Serang, sama senior penggiat sosial media, kayak yang sekarang udah berjalan itu kayak Facebook Banten News, terus Rambu Banten yang memang udah duluan terjun ke dunia media gitu. Itu untuk relasi ya. Nah, kedepannya kita juga bakal usahain lebih maju lagi ya komunitas ini, dan insya Allah dalam waktu dekat ini pengen datang ke Dinas Pariwisata. Gitu. Oh, Dinas Pariwisata. Iya. Dalam maksud nih kita nih di Serang Banten ya, terutamanya di Serang khususnya, umumnya di Banten punya satu komunitas, forum ya, punya satu komunitas yang membahas ke kreativitas, isinya kreativitas gitu. Jadi kayak saya rasa kalau misalnya kita datang ke Kominfo, ke Dinas Pariwisata, itu sedikit nyambung. Iya. Dan bisa mengarahkan. Secara tidak langsung juga kita kan bisa jadi bagian dari promosi, promosi pariwisata yang ada di Banten. Gitu. Nah ini menarik nih Om. Ini kan namanya konten creator Serang Banten. Iya. Dari konten creator Serang Banten ini adakah kayak target bakal jadi konten creator Banten atau cuman Serang Banten doang? Nah ini menarik nih Om. Ini menarik nih. Ini pernah ditanya juga sama satu anggota ya. Beliau wakil di kreator Serang Banten, wakil. Kang Arsan namanya. Oh Arsan, iya. Kang kenapa nggak kita ubah ke Banten? Ya kreator sebanten. Nah itu sebenarnya bukan proses yang gampang. Iya betul. Jadi kayak bukan proses main-main gitu tuh. Sebanten mencakup Tangerang, ya kan? Cilegon, Pandeglang, terus Anyer, banyak lah pokoknya. Nah di sisi lain, kreator Serang Banten, nama kreator Serang Banten itu baru aja terbentuk. Jadi baru merilis gitu. Jadi baru merilis. Dan sebenarnya kalau misalnya kita perdalam lagi dari kata kreator Serang Banten ini, kreator Serang Banten. Nah, kreatornya ini kan pelaku. Iya, Serang Bantennya itu lokasi atau tempat ya, atau wadahnya, orang-orangnya gitu tuh. Serang Banten sebenarnya nggak harus sebanten juga, udah ada Bantennya loh gitu. Serang Banten sudah mencakup dan mewakili. Jadi kayak orang Tangerang, Pandeglang, Cilegon pengen join atau pengen belajar sama-sama di komunitas ini, ya welcome gitu. Tapi kalau seandainya orang Tangerang atau orang Cilegon itu bikin komunitas baru lagi nih, kayak konten creator Cilegon, konten creator Tangerang. Nah, akankah ada jalinan kerja sama antara kreator Serang Banten dengan konten kreator Tangerang Banten? Pasti, gitu? Pasti. Jadi dalam yang saya tahu, dalam satu komunitas itu harus mempunyai satu sama lain realisasi antara komunitas yang lain. Ya. Kreator Serang Banten, ya pasti kalau misalnya emang ada kreator Cilegon, kreator Tangerang, itu kan memang satu cakupan secara regional provinsi. Nah, iya cakup. Terus arahnya sama. Ya, arah isi di komunitas itu sama. Berarti secara enggak langsung juga kita bisa dong ngembangin kreator Bantennya dong. Nah, kalau bisa. Misalnya orang-orang Tangerang yang nerjunin kreatif juga bikin komunitas yang sama gitu. Jadi ada wadah regionalnya. Ya itu termasuknya salah satu kerjasama antar komunitas. Jadi nanti dinaunginya dari masing-masing kota dan kabupaten itu dinaungi provinsi, gitu, komunitas yang ada di provinsi gitu kan. Nanti biasanya dari provinsi bisa jadi ke nasional nih, ya. Amin. Ya kan, ya semoga aja ya ke depan kita bisa lebih berkembang lagi. Seperti itulah Kang, kayak kalau misalnya kita bahas satu kerjasama sama halnya kayak kita membahas kue gembleng, kue bugis, terus kue yang sejenisnya. Nah dijadiin satu wadah, itu beda namanya juadah kalau di Serang. Kan juadah, atau buat makan orang itu kayak misalnya nyuguhin orang, ini juadahnya. Padahal isinya kan banyak, ada gembleng, ada bugis. Nah seperti itu. Iya, itu analoginya. Analoginya seperti itu ya.
Terus untuk kayak tadi kan cakupannya konten kreator Serang Banten ini apakah hanya untuk orang-orang Serang ataukah bisa untuk orang-orang luar Serang gitu? Balik lagi ke Bantennya. Balik lagi ke Banten ya? Iya. Berarti bisa ya? Bisa banget. Balik lagi ke Bantennya, Serang, Banten. Jadi Serang ini saya iniin aja ya, saya ibaratkan aja. Serang ini tempat kumpulnya. Serang ini tempat kumpulnya, dan Banten itu apa sih? Lokasi apa ininya? Tempatnya gitu ya, atau cakupannya? Cakupannya. Cakupannya. Oh, berarti Serang itu sebagai tempat ibaratnya sekretariatnya. Nah, iya, base camp-nya lah Iya, gitu base camp-nya di Serang. Tapi orang-orangnya bisa dari orang-orang yang dari ada di orang-orang Banten. Banten. Oh, berarti secara tidak langsung juga orang-orang luar Serang boleh dong. Boleh banget. Berarti komunitas ini tuh terbuka banget ya? Terbuka banget. Siap-siap. Terus untuk kayak misalkan kalau kita mau masuk ke dalam sebuah komunitas, itu biasanya ada syarat-syarat nih Om. Ya. Ya kan? Ada nggak sih syarat-syarat khusus atau syarat-syarat tertentu? Tentunya ada. Apa aja tuh Om biasanya? Jadi mustahil kalau misalnya kita ada orang yang pengen masuk ke komunitas kita dan dia nggak sama sekali aktif di kreativitas media. Kayak ibaratnya petani lah. Iya, betul. Ya. Petani yang nggak, yang apa ya, jangan petani dong. Kalau petani bisa aja dia kreatif, ya kan. Pokoknya di luar, kayak orang yang nggak punya kreativitas. Iya. Itu yang nggak bisa masuk berarti ya? Ya nggak bisa dong. Iya. Yang nggak aktif di media ya utamanya gitu. Nggak bisa masuk. Syaratnya khusus atau syarat tertentunya tuh setidaknya menggeluti media. Ya, seperti YouTube, Instagram, Facebook atau Instagram, ya. Tapi gini Om, di Serang sendiri kan ada ya kayak komunitas yang sama, tapi dia bentuknya komunitas YouTuber Serang. Nah, itu gimana nih Om? Adakah perbedaan atau persamaannya antara komunitas kreator Serang Banten dan juga komunitas YouTuber Serang Banten? Jelas ada banget. Beda banget ya. Jadi kreator YouTuber Serang. Jadi kalau misalnya kita membahas kreator Serang Banten, itu tidak ada yang namanya YouTube atau nama aplikasi. Platformnya ya. Platformnya ini tidak dibatasi ya? Cuma YouTube doang berarti? Bukan. Jadi orang yang kata kasarnya orang yang bisa ngedit video lah, kayak contohnya hal kecilnya kayak gitu. Orang bisa ngedit video walaupun dia tidak pernah muncul mukanya ke media ya, gitu. Ya nggak masuk frame lah gitu tuh. Itu bisa masuk ke komunitas kita. Beda sama YouTuber yang Banten yang tadi, YouTuber Serang Banten. Nah, otomatis kalau misalnya kita dengar katanya aja YouTuber Serang Banten. Berarti itu mereka lebih ke YouTube. Kalau di CSB ini atau konten kreator Serang Banten ini mencakup keseluruhan gitu ya. Entah itu yang suka in frame atau out frame nah, gitu, ya, atau masuk gitu ya. Orang-orang yang suka ngedit di belakang layar gitu. Iya, paham. Berarti lebih terbuka juga kan, lebih terbuka untuk orang-orang yang memang menggeluti dunia kreatif. Yes, benar. Oke, terakhir deh Om, pesennya deh buat teman-teman yang menggeluti dunia kreatif. Barangkali kan ada yang belum tahu nih, ya kan, belum tahu kalau Serang Banten itu punya komunitas kreatif gitu. Boleh dong dikasih saran-sarannya atau pesan-pesannya gitu buat join ke kita. Oke, ini saya sebagai ini aja ya. Kayak saya ada satu titel yang sangat memaksa sebenarnya. Serius? Memaksa? Ya gitu dong, kan hasil kesepakatan bersama juga kan. Ini sebenarnya susah dijelasin sebenarnya. Memaksa saya iniin memaksa aja. Susah ya. Yo, ini ciri khas satu komunitas emang harus ada ketua, harus ada kepengurusan gitu. Iya, harus ada yang ngurusin gitu. Ya, saya bicara sebagai ketua ya. Untuk kreativitas seperti yang pernah Om Deddy bilang, ya. Saya offense berat banget sama Om Deddy karena beliau king media lah. The king of everything, the father of everything. Yes, seperti itu. Jangan berhenti untuk mengasah kreativitas. Ya, karena kreativitas itu tidak ada batasan. Karena kreativitas itu tidak ada batasnya. Jadi kayak misalnya kita ngumpulin batu, terus-terusan ngumpulin batu makin banyak batu ya, kita punya wadah. Misalnya kita ngumpulin batu di laut. Iya.
kita ngumpulin batu di laut itu nggak bakalan ada batasnya. tempat penuh buat ngumpulin batu itu. Jadi akan terus menerus kosong gitu ya rasanya ya. Jadi kita nggak boleh berhenti gitu ya. Iya, nggak boleh berhenti. Yang kayak yang tadinya cuma bisa nge-cut video, akhirnya bisa ngasih efek ke video. Iya, betul. Jadi jangan berhenti untuk berkreativitas, ngasah skill.